يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas dua bab langsung karena memang babnya pendek-pendek, yaitu tentang maf'ul fih dan maf'ul ma'ah. Akan tetapi sebelum lebih jauh kita mengurai dan mengenalkan tentang dua konsep itu, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Ini spidolnya mana satunya? Ada ya tapi ya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Tentang maf'ul fih. Itu. Tentang maf'ul ma'ah. Apa yang dimaksud dengan maf'ul fih itu? Gitu ya. Al-maf'ulu fihi. Apa yang dimaksud dengan maf'ul fih? Maf'ul fih itu adalah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Ya. Isim yang dibaca nasab yang menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Jadi pada akhirnya maf'ul fih ini ada dua makan, ada dua pembagian. Ada yang disebut sebagai dzarfuz zaman, ada yang disebut sebagai dzarful makan. Itu. Jadi sangat sederhana. Kita bisa mengetahui apakah itu sedang berkedudukan sebagai maf'ul fih, keterangan waktu atau keterangan tempat, sehingga dia harus dibaca nasab. Kalau seandainya kita ngerti artinya, lagi-lagi begitu. Arti memegang peranan penting dalam konteks ini. Ya, kalau seandainya kita nggak ngerti artinya, ya sulit untuk kemudian apakah ini menunjukkan keterangan waktu sehingga disebut sebagai maf'ul fih atau keterangan tempat misalnya sehingga disebut sebagai maf'ul fih, itu kita nggak ngerti. Ya. Maf'ul fih itu adalah isim yang dibaca nasab yang mengira-ngirakan arti fi dan dia menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Sederhananya, pokoknya menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Itu begitu. Ya, sudah diletakkan di situ. Ya. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah arti. Kalau seandainya kita nggak ngerti artinya, maka kita tidak memungkinkan untuk mengetahui apakah sebuah kalimat ini sedang menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Lagi-lagi pada akhirnya banyak hal dalam
ilmu nahwu yang keterkaitannya dengan arti. Karena demikian, kita tidak bisa melakukan simplifikasi misalnya, penyederhanaan-penyederhanaan misalnya, ya, bahwa pada akhirnya membaca kitab itu sulit dan membaca kitab itu mudah dan seterusnya, itu tidak memungkinkan. Itu karena apa? Dalam tataran selanjutnya kita tidak bisa hanya mengandalkan kaidah saja misalnya, arti ini yang kemudian yang saya katakan ini sifatnya memang manual ini. Ya, butuh ketekunan, butuh kerajinan dan seterusnya. Ya, begitu. Jadi maf'ul fi itu adalah isim yang dibaca nasab yang mengira-ngirakan arti fi dan menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Contohnya seperti apa? Misalnya raja'tu minal madrasati, ya kan? Naharan. Raja'tu kembali siapa saya minal madrasati dari sekolahan naharon pada waktu siang. Gitu. Kita tahu bahwa ini adalah keterangan waktu kalau kita ngerti artinya. Ya, sehingga di sini pada akhirnya karena ngerti artinya dianggap mengira-ngirakan arti fi pada waktu. Raja'tu bali sapa ingsun minal madrasati saking sekolahan naharon ing dalem waktu siang. Ing dalem. Kalau dalam bahasa Jawa begitu. Ing dalem. Ya, begitu. Qama Muhammadun amamal fasli. Gitu. Amamal fasli di sini dibaca nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul fih, maf'ulun fihi. Kenapa kok ditentukan sebagai maf'ul fih? Ya, karena secara arti dia menunjukkan keterangan tempat. Dzarful makan. Jadi sederhana banget kalau seandainya kita sedang menganalisis teks, sederhana banget. Ya. Ini kita tentukan sebagai dzaraf zaman, ini kita tentukan sebagai dzaraf makan misalnya. Kalau seandainya kita sudah ngerti artinya, insya Allah pada akhirnya tidak akan ada kesulitan untuk kemudian menentukan apakah ini dzaraf zaman atau dzaraf makan, atau secara umum apakah ini disebut sebagai maf'ulun fihi. Ya, jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, kata kunci yang harus kemudian dipegangi. Ya. Untuk menentukan apakah ini maf'ul fih, baik itu dzaraf zaman atau dzaraf makan, kata kuncinya adalah arti. Kita ngerti artinya atau tidak. Kalau seandainya sudah ngerti artinya, dan itu ternyata menunjukkan keterangan waktu, dan itu ternyata menunjukkan keterangan tempat, ya, maka itu disebut sebagai dzaraf atau maf'ul fih, yang kemudian dibagi menjadi dua, ya, ada dzaraf zaman dan ada dzaraf makan. Ya, ada pengembangan sedikit tentang masalah ini yang patut untuk kita perhatikan dalam konteks dzaraf makan misalnya. Dalam konteks dzaraf makan itu ada pembagian yang penting untuk kemudian diperhatikan. Ada yang sifatnya ini adalah mubham, tidak diketahui batasannya. Ada yang sifatnya mahdud, sudah diketahui batasannya. Ya. Misalnya kata-kata di depan. Mubham. Di depan itu bisa jadi 1 meter itu di depan. 5 meter itu di depan. 10 meter itu di depan. 1 kilo itu di depan. Ya, berkilo-kilo itu di depan. Ini namanya mubham. Ya. Keterangan tempat, dzaraf makan, ada yang sifatnya mubham, ada yang sifatnya mahdud. Mahdud itu apa? Mahdud itu sudah dibatasi. Kalau seandainya misalnya ada kata-kata al-masjidu, ini memang keterangan tempat. Tapi masjid, rumah, musalla, dan seterusnya, itu pada umumnya ada ketentuan atau ada ukurannya. Oh, masjid ini 20 kali 20. Itu namanya mahdud. Ya. Itu semacam itu. Ini yang penting untuk kemudian
untuk kemudian diperhatikan. Kalau seandainya itu sifatnya mahdud, kalau seandainya keterangan tempat, kalau dalam konteks keterangan waktu, itu tidak ada istilah mubham dan mahdud. Ya. Kalau keterangan tempat, ada istilah mubham dan mahdud. Kalau seandainya mahdud, maka itu tidak boleh dibaca nasab langsung, akan tetapi harus ada perantaraan huruf jar. Begitu. Jadi, kata-katanya adalah dakhaltu fil masjidi. Ada fi di sini. Kenapa? Karena di sini adalah sifatnya mahdud. Dakhaltu masuk siapa saya? Fil masjidi, di dalam masjid. Jangan dakhaltu al masjidah misalnya. Begitu. Jadi, kalau seandainya dzaraf makan itu menunjukkan sesuatu yang sejak awal kita ketahui ukurannya, karena rumah itu punya ukuran, masjid itu punya ukuran, kemudian musalla itu punya ukuran, maka itu tidak langsung atau tidak boleh langsung dibaca nasab, akan tetapi dengan perantaraan huruf jar. Itu yang penting untuk diperhatikan kalau seandainya kita berbicara tentang maf'ulun fihi. Ya, maf'ul fihi itu seperti itu. Isim yang dibaca nasab, naharon di sini, amama di sini, mengira-ngirakan arti huruf jar, fi, di sini ada fi, di sini juga ada fi, dan menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat, itu adalah maf'ul fi. Karena ngomongnya itu adalah keterangan waktu atau keterangan tempat, kita sulit untuk mengetahui apakah ini sedang, lafadz yang sedang kita hadapi itu adalah termasuk keterangan waktu atau termasuk keterangan tempat. Itu tidak memungkinkan kita ketahui kalau seandainya tidak ngerti artinya. Karena demikian, maka kata kunci untuk mengetahui apakah ini sedang maf'ul fi atau bukan maf'ul fi adalah artinya. Dan arti itu sifatnya sudah manual berarti. Ya, penting untuk kemudian ditegaskan. Maf'ul fi itu ada dua macam. Ada yang disebut sebagai dzaraf zaman, keterangan waktu. Ada yang disebut sebagai dzaraf makan, keterangan tempat. Dalam konteks keterangan tempat inilah kita dikenalkan pada konsep keterangan tempat yang sifatnya mubham. Di belakang kita, waro'a misalnya. Ya, waro'a misalnya, di belakang. Itu 1 meter di belakang. 2 meter ya di belakang, 10 meter di belakang, 1 kilo ya di belakang. Itu berarti kata-kata di belakang itu adalah keterangan yang tidak ada batasannya, tidak ada ukurannya. Pokoknya ada di belakang kita ya atas nama di belakang. Pokoknya ada di depan kita atas nama di depan. Dalam konteks inilah yang mubham ini seperti tahta, seperti fauqa, seperti waro'a, misalnya seperti amama, itu masuk dalam kategori ini dan itu pasti selalu dibaca nasab tanpa dengan perantaraan huruf jar. Ini yang mubham. Tapi kalau dzaraf makan itu menunjukkan keterangan tempat yang itu batasannya ada, ukurannya jelas dan seterusnya, masjid misalnya, ya, maka pada saat itu kita tidak boleh membacanya nasab langsung jadi maf'ul fi, akan tetapi huruf jarnya dimunculkan. Dakhaltu fil masjidi. Dakhaltu fil masjidi. Ada fi ditampakkan di sini. Tidak langsung dakhaltul masjidah. Tidak begini. Dakhaltul masjidah. Tidak begini. Secara umum konsep dasarnya seperti itu. Ya. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Ya. Tuh. Selanjutnya, pada saat kita menganalisis teks, ya, pada saat kita menganalisis teks, kita seringkali menemukan lafadz yang dibaca nasab, di situ memang mengira-ngirakan huruf jar. Ya, saya ulangi lagi. Dalam tataran selanjutnya, kita menemukan lafadz
yang dibaca nasab dan mengira-ngirakan huruf jar, akan tetapi sama sekali tidak menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Ada lafaz dibaca nasab, mengira-ngirakan huruf jar, ada huruf jar yang tersimpan di situ, akan tetapi tidak menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Dalam konteks inilah kemudian penting untuk dikenalkan istilah mansubun ala naz'il khafid. Isim yang dibaca nasab karena pembuangan huruf jar. Ini selalu saya kaitkan dengan apa namanya? Dengan maf'ul fih. Ya. Al-Islamu misalnya lughatan. Al-Islamu, Islam itu lughatan secara bahasa. Al-Islamu utawi Islam lughatan ing dalem cara bahasane adalah al-khudu'u wal inqiyadu misalnya. Lughatan. Ini jelas-jelas mengandung arti fi di sini. Kalau seandainya ini dimunculkan fil lughati, ya, isim dibaca nasab, mengira-ngirakan arti huruf jar dalam hal ini adalah fi, ya kan? Akan tetapi sama sekali tidak menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Dalam konteks inilah maka ini disebut bukan sebagai maf'ul fih, bukan sebagai maf'ulun fihi, akan tetapi disebut sebagai mansubun ala naz'il khafid, dibaca nasab karena ada pembuangan huruf jar di situ. Istilah itu muncul, istilah itu ada, istilah itu terjadi. Mansubun ala naz'il khafid. Dibaca nasab karena ada pembuangan huruf jar. Kalau seandainya dimunculkan al-Islamu fil lughati, al-Islamu fil istilahi, al-Islamu fil syar'i. Oleh sebab itu ini istilah sering. Istilahan, syar'an. Kalau seandainya kita sedang baca jurmiyah misalnya, ya kan? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Lafdhan au taqdiran. Misalnya begitu. Kata-kata lafdhan jelas-jelas di sini adalah dibaca nasab. Takdiran juga dibaca nasab. Tidak mungkin ini misalnya secara tulisan ya memungkinkan untuk kemudian dibaca rafa atau dibaca jar. Tidak mungkin. Ini satu bacaan. Lafdhan au taqdiran. Nasab. Ya. Dalam penerjemahan dianggap mengira-ngirakan arti fi. Tapi ini tidak sama sekali menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Sulit untuk kemudian dipahami misalnya kata-kata secara lafaz itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Secara perkiraan itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Kalau seandainya kita menemukan realitas itu di mana kita mengetahui atau menemukan isim yang dibaca nasab mengira-ngirakan makna huruf jar, arti huruf jar, akan tetapi di situ sama sekali tidak menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat, maka pada waktu itu disebut sebagai mansubun ala naz'il khafid. Jadi sederhananya begitu, maf'ul fih itu adalah isim yang dibaca nasab yang mengira-ngirakan arti huruf jar fi dan menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Keterangan waktu atau keterangan tempat. Ketika menunjukkan keterangan waktu maka disebut sebagai dzaraf zaman. Ketika menunjukkan keterangan tempat maka itu disebut sebagai dzaraf makan. Dalam konteks kajian dzaraf makan ada istilah dzaraf makan yang sifatnya mahdud, ada istilah dzaraf makan yang sifatnya mubham. Mubham itu apa? Tidak jelas, tidak ada ukurannya, tidak ada batasannya. Ketika mubham dipastikan di situ dibaca nasab dengan memperkirakan huruf jar fi, ya. Akan tetapi ketika kemudian mahdud ada batasannya, maka fi-nya harus dimunculkan, tidak boleh dibaca nasab. Dakhaltu fil masjidi, bukan dakhaltu al masjidah, misalnya begitu. Tapi kalau dzaraf zaman tidak ada pembagian begitu. Ya, dalam konteks perkembangan selanjutnya kita mengenal
mansubun ala naz'il khafid, dibaca nasab karena pembuangan huruf jar. Kita menemukan lafat-lafat, dan ini terbatas sebenarnya, ya, yang menunjukkan dibaca nasab dianggap memperkirakan huruf jar, akan tetapi sama sekali tidak menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Dalam konteks itulah istilah mansubun ala naz'il khafid dimunculkan. Dibaca nasab karena adanya pembuangan huruf jar. Ya, ini penting. Ya, itu mungkin pembahasan tentang maf'ul fih, ya seperti itu. Yang paling penting kata kunci yang saya katakan itu ngerti artinya. Kalau nggak ngerti artinya agak sulit sudah. Ya. Oh, ini menunjukkan keterangan waktu, ini menunjukkan keterangan tempat. Bahkan misalnya untuk membedakan apakah ini sedang mansubun ala naz'il khafid atau maf'ul fih, itu arti itu sangat berpengaruh. Oh, ini sama sekali tidak bisa diterima. Kata-kata lafdhan misalnya itu disebut sebagai mansubun, disebut sebagai maf'ul fih, tidak bisa. Lafdhan tidak sama sekali menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Begitu. Selanjutnya sekarang adalah, ini juga sangat terbatas juga, maf'ul ma'ah. Apa yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah itu? Maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah waw ma'iyah. Isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah waw ma'iyah. Begitu. Isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah waw ma'iyah. Kata kuncinya adalah waw ma'iyah. Ada isim dibaca nasab jatuhnya setelah waw. Wawnya bisa di mana? Ma'iyah. Ma'iyah itu beserta. Itu seperti itu. Ya. Contohnya misalnya Ja'a al-amiru wal jaisha. Perhatikan di sini. Ya. Contoh-contohnya akan saya sebutkan. Misalnya takhasama, saling bermusuhan. Siapa? Zaidun wa Aliyun. Ya. Idhab wa Musa. Misalnya. Kemudian wa hadza yattafiqu wa maslahatal ummah, misalnya. Wa hadza yattafiqu wa maslahatal ummah. Ada banyak waw di sini. Isim yang dibaca nasab, isim yang itu dibaca nasab, jatuhnya setelah waw ma'iyah. Waw ma'iyah itu ada apa? Waw ma'iyah itu adalah waw yang diartikan dengan beserta. Waw yang diartikan dengan ma'iyah, waw ma'iyah. Dalam perkembangan selanjutnya, ya, ada permasalahan terkait dengan ini karena waw ma'iyah kadang-kadang jumbuh, kadang-kadang iltibas, kadang-kadang ada kerancuan dengan wawul atfi. Waw ataf. Saya tegaskan. Ya. Dalam perkembangan selanjutnya, waw ma'iyah kadang-kadang jumbuh dengan waw ataf. Kadang-kadang rancu, ini waw ataf atau waw ma'iyah dengan waw ataf. Ya. Karena demikian, dalam bacaan-bacaan tertentu, dalam contoh-contoh ini, ada waw yang memungkinkan dianggap sebagai waw ma'iyah dan sekaligus memungkinkan dijadikan sebagai waw ataf, tergantung nanti bagaimana bacaannya. Ada waw yang memang harus dianggap sebagai waw ataf, dan ada waw yang memang harus dianggap sebagai waw ma'iyah. Dalam contoh ja'al amir wal jaisha, itu memungkinkan dibaca ja'a al-amiru wal jaishu, dengan menjadikan waw di sini harful atfi, dan itu tidak ada yang sama sekali mencegah untuk kemudian dijadikan sebagai dijadikan sebagai waw atof. Ya, memungkinkan waw dalam konteks ja'al amir wal jaishu ini memungkinkan dianggap sebagai waw ataf, huruf ataf, dan juga memungkinkan dianggap sebagai waw ma'iyah. Karena demikian, ya,
Kenapa? Karena antara sebelum dan sesudahnya itu memang bisa dikatakan sejenis, satu level. Ya, itu semacam itu. Ada waw yang tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai waw ma'iyah misalnya. Contoh, takhasama. Takhasama ini adalah fi'il yang mengikuti wazan tafa'ala. Karena tafa'ala itu artinya mesti saling. Ya, saling. Kalau saling itu menunjukkan butuh dua orang atau lebih. Karena demikian waw di sini adalah mesti huruf ataf, harful atfi. Dan yang jatuh sesudahnya harus dianggap sebagai ma'atufun. Tidak memungkinkan di sini untuk kemudian ditentukan sebagai waw ma'iyah. Sehingga di sini misalnya dianggap sebagai maf'ulun ma'ahu. Itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena terkait dengan takhasama yang ini memiliki wazan yang berwazan tafa'ala, itu adalah lil musyarakah. Saling. Namanya saling itu dua orang atau lebih. Ya. Dalam konteks kajian tentang maf'ul ma'ah, isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah waw ma'iyah, kata kuncinya adalah waw ma'iyah. Contohnya wal jaisha di sini. Kadang-kadang waw itu memang ekstrim dianggap sebagai waw ma'iyah, kadang-kadang ekstrim dianggap sebagai huruf ataf, kadang-kadang memungkinkan dianggap sebagai huruf ataf, pada saat yang sama memungkinkan juga dianggap sebagai waw ma'iyah. Ya, nggak usah terlalu difikir gimana perbedaannya dan seterusnya, karena itu tidak terlalu terjadi dalam konteks diri kita. Itu semacam itu. Ja'al amir wal jaishu memungkinkan, ja'al amir wal jaisha memungkinkan. Waw di sini memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai waw ataf sehingga bacaannya adalah ja'al amir wal jaishu, sama ini ma'tuf namanya. Ya. Ini namanya ma'tufun alaihi. Gitu. Tapi memungkinkan untuk kemudian ja'al amir wal jaisha. Telah datang siapa al-amiru? Pemimpin itu, wal jaisa, beserta. Beserta. Ya. Beserta rombongan pasukan. Ya. Kalau seandainya diterjemahkan beserta, bukan dan, beserta, maka ini disebut sebagai maf'ul ma'ah. Ini adalah maf'ul ma'ah. Gitu. Ada kondisi di mana waw memungkinkan dianggap sebagai huruf ataf, memungkinkan juga dianggap sebagai waw ma'iyah. Tapi ada kondisi juga di mana ketika kita menemukan waw, wajib di situ untuk kemudian ditentukan sebagai huruf ataf. Kapan itu? Di antaranya di sini. Karena jatuhnya setelah fi'il yang musyarakah. Mengikuti wazan tafa'ala itu fungsinya adalah musyarakah. Ini artinya adalah saling. Namanya saling itu harus dua orang minimal. Kalau seandainya di sini wa'alian, berarti di sini hanya satu orang. Oleh karena demikian, butuh yang namanya dua orang. Sehingga waw yang ada di sini dipastikan adalah huruf ataf. Ada juga kondisi di mana waw tidak memungkinkan kecuali dianggap sebagai waw ma'iyah. Contohnya adalah idhab wa Musa. Kata-kata Musa tidak memungkinkan untuk kemudian diatofkan kepada idhab, karena Musa ini adalah isim, sedangkan idhab ini adalah fi'il. Idhab beserta. Idhab, pergilah kamu, wa Musa, beserta Musa. Idhab, ya, budalo sapa sira, wa Musa, sertane Musa. Begitu. Ini dijadikan sebagai waw ma'iyah, ini berarti nanti dianggap sebagai maf'ulun ma'ahu. Begitu. Dalam konteks kajian modern, ada juga waw yang pasti juga dianggap sebagai waw ma'iyah, yaitu ketika jatuh setelah kata-kata yattafiqu. Wa hadha yattafiqu wa maslahatal ummati wa maslahata. Wa maslahata. Begitu. Ya. Jadi, penting untuk kemudian saya tegaskan tentang maf'ul ma'ah ini. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah waw ma'iyah. Pada umumnya kajian tentang waw ma'iyah itu agak rancu dengan waw ataf. Karena demikian ada kondisi di mana waw memungkinkan dianggap sebagai waw ataf dan juga memungkinkan dianggap sebagai waw ma'iyah.
ada juga kondisi di mana waw itu tidak memungkinkan dianggap sebagai waw ma'iyah, harus dipaksa sebagai waw ataf. Ada juga kondisi di mana waw harus dipaksa sebagai waw ma'iyah, bukan waw ataf. Itu semacam itu. Dan ini sudah saya contohkan, ja'al amir wal jaisha memungkinkan ja'al amir wal jaishu juga. Waw di sini memungkinkan dianggap sebagai waw ataf, memungkinkan juga dianggap sebagai waw ma'iyah. Takhasama Zaidun wa Aliyun, harus dibaca wa Aliyun dengan memaksa, dengan memastikan waw yang ada ini disebut sebagai waw ataf. Aliyun bukan maf'ul ma'ah, akan tetapi sebagai ma'tuf kepada Zaidun yang menjadi fa'il. Ya, itu semacam itu. Ini lebih disebabkan karena fi'ilnya adalah tafa'ala yang memiliki wazan musyarakah, artinya saling. Idhab wa Musa, kata-kata Musa di sini pasti dianggap sebagai maf'ul ma'ah. Wawnya dianggap sebagai waw ma'iyah, tidak boleh dianggap sebagai waw ataf. Kenapa? Karena Musa itu beda dengan idhab. Idhab itu adalah fi'il, Musa itu adalah kalimat isim. Sehingga dua ini, idhab dan Musa ini, tidak memungkinkan untuk kemudian dijadikan sebagai ma'tuf dan ma'tufun alaihi. Lah, ketika kita ngomong dalam konteks kitab modern yang jatuh setelah yattafiku, itu pada umumnya itu dianggap sebagai wawnya waw ma'iyah. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, sekedar gambaran. Yang paling penting jangan lupa mufradat terus dihafalkan. Karena ini cukup sederhana sebenarnya, mikirnya tidak ruwet. Kalau seandainya kemudian kita sudah ngerti artinya, insya Allah ada banyak kemudahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.